Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah allazi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Narfa'u darajatim man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Al-An'am ayat 83. Wa qala aidan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Al-Mujadilah ayat 11. Wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin azim. Surah Al-Qalam ayat keempat. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati pengurus Masjid Nurul Yaqin, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu, orang-orang tua saya, kaum muslimin dan muslimat yang soleh dan solehah. Semoga kita semua insya-Allah diberikan hidup penuh rahmat, barokah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Malam ini kita masih bisa hadir untuk melanjutkan kajian-kajian Islam sebagai hudal linnas, petunjuk bagi kehidupan kita. Sebab tidak ada petunjuk kecuali dengan ilmu. Al-ilmu kan nur, ilmu itu cahaya. Kita ini hidup Bapak Ibu asalnya buta dan di tengah gelap yang tidak punya terang benderang. Maka supaya kita tahu jalan kehidupan, Allah beri kita ilmu. Itulah makanya majelis ta'lim ini majelis ilmu yang Allah berikan jalan terang. Nak kemana kita? Ya kan? Dari mana kita sedang apa, nak kemana? Supaya kita tahu jalan hidup ini, duduklah di majelis ilmu. Maka karena itu orang-orang yang berilmu itu diletakkan oleh Allah di posisi yang paling tinggi. Maka Nabi pertama sekali menerima wahyu bukan tata cara ibadah. Nabi pertama sekali menerima wahyu bukan cara solat, bukan cara beribadah, tapi bagaimana berilmu. Itulah dia Iqra. Alhamdulillah. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kajian kita malam ini berangkat dari surat Al-An'am
ayat 83 dengan tema orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Ada pepatah atau pameo orang-orang tua kita dulu. Saya masih ingat kalimat itu semacam suatu motivasi bagi pedoman hidup. Kalimat itu berbunyi, membangki batang nan tarondam. Pernah dengar enggak Bapak Ibu? Kalau di kampung saya itu orang tua sering mengatakan itu, membangki batang nan tarondam. Kalau di Minang nan tarandam. Pak Ji paham Pak Ji? Membangki itu artinya menegakkan. Dia pohon atau batang ini lama terbaring. Bahkan di sungai-sungai kampung itu batang-batang yang jatuh itu dipijak untuk dijadikan sebagai jembatan melintas sungai. Dia terendam. Terendam itu karena posisinya di bawah, maka sering diinjak. Diinjak itu artinya hina. Begitu. Diinjak-injak, dientengkan orang, diejek oleh orang kampung, disepelekan. Maka diminta kepada anak-anak merantaulah, tinggalkan kampung ni. Kita tak punya apa-apa, diejek terus. Bahkan bukan orang lain ngejek, sanak famili pun ngejek kita. Betul tak Bu? Ini pengalaman kayaknya. Maka diperintahkan kepada anak-anak merantau lana, semoga engkau merantau tabangki batang nan terendam. Rupanya itu berasal dari kalimat yang pernah disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu Bapak Ibu pernah berpesan kepada jamaahnya, jika kalian ingin tahu betapa besarnya Allah dan kebesaran Allah, merantaulah. Maka kemudian apa yang terjadi? Merantaulah banyak orang, tinggalkan kampung halaman. Dalam perjalanan hidup di rantau orang, banyak yang berhasil. Ya kan? Banyak yang berhasil. Pulang kampung, kalau duniawinya gitu, pulang kampung bawa mobil. Dulu makan tak bisa, sepeda aja minjam. Sekarang pakai mobil pulang. Wah, pakai mobil mewah. Itu orang kampung kira-kira melihat kita bagaimana? Mendela mantap gini. Wah, ini duniawinya, ya kan? Ini duniawinya begitu. Kalau tak berhasil di rantau, jangan pulang. Jangan pulang. Ndak pulang rindu, pulang malu. Akhirnya ada juga memaksa-maksa diri pulang juga pakai mobil. Cuman orang tak tahu mobil itu ini betul-betul pengalaman kayaknya. Jadi itu kata orang kampung, tabangki batang nan tarondam. Dihormati orang, dihargai orang, naik darajat. Orang tua kita yang dulu disepelekan orang, sekarang disegani orang. Orang tua kita dulu yang diejek orang, sekarang dipuji-puji orang. Mantap ya, anak-anaknya. Ini dia, anak-anaknya satu. Bapaknya di kampung kan jual cendol, hanya jual lontong, jual goreng pisang. Di kota ada di kejaksaan, ada di
gubernur, ada di Pertamina. Ngapa situ? Jual cendol juga. Kerja maksudnya. Kerja itu secara materialistis itu terbangkit batang dan terandam. Tapi yang dimaksud oleh Allah di sini membangkit batang terandam itu adalah mengangkat derajat di sisi Allah. Tapi bukan berarti tidak perlu seperti yang disampaikan pepatah orang tua kita dulu. Perlu juga. Perlu juga kita kaya, perlu juga kita sukses secara duniawi. Tetapi kesuksesan duniawi, punya jabatan, punya pangkat, bukan ukuran orang itu diangkat derajatnya oleh Allah. Sebab kalaulah harta menjadi ukuran bahwa derajat itu tinggi di sisi Allah, maka orang yang paling tinggi derajatnya adalah Korun. Karena Korun yang paling kaya. Tapi cerita dalam Al-Quran, Korun itu dihina oleh Allah, dihancurkan oleh Allah dengan harta-hartanya, tidak diangkat derajatnya oleh Allah. Karena itu siapa yang kaya jangan merasa terhormat. Begitu. Endingnya di situ Bapak Ibu. Siapa yang punya kekayaan jangan merasa terhormat dan jangan merasa naik derajat. Karena kekayaan bukan ukuran derajat itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada masyarakat yang memuji kita, menghormati kita, menghargai kita karena banyak kekayaan, karena kita orang kaya, itu urusan masyarakat, itu urusan orang. Tapi kita yang pemilik harta jangan merasa tinggi. Dan memang kenyataannya kebanyakan orang-orang yang memuji kita itu karena kita kaya rata-rata penjilat. Itu tak bisa dipungkiri itu. Bapak ibu orang kaya lalu dipuji orang. Nah, jangan kita bangga. Itu kebanyakan yang memuji itu penjilat-penjilatnya itu. Karena ada udang di balik. Ada udang di balik bakwan. Datang ketuk pintu ke rumah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu makin cantik aja. Padahal jelek ibu tuh. Cuman duitnya banyak. Cuman uangnya banyak. Dipujinya. Datang lagi satu orang. Assalamualaikum. Buka pintu salam. Ibu makin langsing aja. Padahal segapuk-gapuk tu. Langsing kata dia. Itu dia penjilat. Dan itu sifatnya hanya semu saja. Saat jatuh usaha kita, saat miskin kita, maka mana orang yang memuji kita? Hilang. Ternyata derajat kita tidak karena harta. Iya kan? Coba kita miskin. Kemana orang-orang yang memuji kita kemarin? Hilang. Maka tidak kenal sama kita. Karena itu jangan kita merasa terhormat karena kekayaan. Karena derajat itu bukan di situ ukurannya. Apalagi termasuk yang kedua adalah jabatan. Sekarang orang gila-gila mencari jabatan. Habis-habisan. Ya Allah. Saya masuk di situ Bapak Ibu, tengok cerita kawan-kawan sudah 2M lah habis. Sudah 1,5 M. Pantasan rumah sakit jiwa memperbaiki direnovasi. Direnovasi RSJ itu. Sudah ngomong pula direktur umumnya, kami sengaja untuk memberikan pelayanan terbaik, sudah mengantisipasi jika
terjadi. Yang mereng-mereng, kami siapkan konsulat-konsulat atau bagian-bagian psikiater di sini untuk menghadapi orang-orang yang gagal itu. Mengejar-ngejar jabatan seolah-olah terhormat, seolah-olah kita tinggi derajat, seolah-olah kita diagung-agungkan orang. Bahkan ada orang yang sudah kaya, tak sebanding dengan pendapatan dia dan jabatan, tetap mengajar. Kenapa? Ada mengejar eksistensi, ada mengejar status. Beda kalau kita kaya orang tak kenal, kalau kita menjabat dikenal orang. Jadi ingin mengangkat derajat. Kalaulah jabatan itu Bapak Ibu, ukuran kita naik derajat, maka orang yang paling tinggi derajatnya adalah Fir'aun. Iya kan? Jadi kalau kita sandarkan karena jabatan itu kita merasa terhormat, maka Fir'aun lebih tinggi jabatannya. King of the king, raja di atas raja, mengaku Tuhan lagi. Ana rabbakumul a'la, aku ini Tuhanmu yang paling tinggi. Ternyata Fir'aun diceritakan Allah dalam Al-Quran dihancurkan. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagi yang punya jabatan, jangan merasa terhormat. Karena jabatan bukan kehormatan, dan bukan merasa dengan jabatan itu derajat kita naik di sisi Allah. Bisa jadi dengan jabatan itu Allah hancurkan kedudukan kita. Kalau kita tidak amanah, kalau kita tidak benar, kalau memang itu tujuan hidup kita, pokoknya saya harus dapat apapun caranya. Wah, kalau udah begitu, udah gawat itu. Tengok sekarang ini Bapak Ibu, lagi heboh-hebohnya pilpres. Berseleweran di WA berita ini berita itu. Pokoknya WA apapun dibuka, isi itu. Nggak ada lagi pilpres, pileg, pilpres, itu cerita semuanya. Buka televisi, itu beritanya. Apalagi nggak ada berita lain, itu semuanya. Buka Instagram, itu juga. Buka Facebook, itu juga. Sampai-sampai ada sebuah pendapat mengatakan, apapun caranya kita harus menang. Mak, ini kan luar biasa. Seolah-olah dunia itu sudah sampai stagnatnya. Tujuannya sampai di situlah. Hidupnya sampai di situ. Jika tidak berhasil, jika gagal, maka kita hancur. Maka dikeluarkanlah dana sampai triliunan. Sampai triliunan. Ada sampai menyampaikan berita ratusan triliun hanya untuk satu jabatan yang seolah-olah itu mengangkat derajat, seolah-olah kita punya tinggi derajat kita. Triliunan itu kalau dibelikan cendol itu jadi banjir Pekanbaru. Macam-macam disebutlah, ya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jabatan itu amanah, kekayaan itu amanah. Nanti tanggung jawabnya berat, hisabnya berat. Kalau dipercayakan oleh Allah, laksanakan dengan baik. Kalau tak dipercayakan, berarti belum layak menurut Allah. Jangan ngambil cara yang tidak baik, nanti mati kita. Jabatan baru dapat atau belum dapat, awak pun mati. Sudah berbuat zalim pula, tanggunglah akhiratnya. Ya Allah. Jadi pangkat jabatan itu bukan ukuran derajat naik. Tidak jadi standar. Itu hanya simbol-simbol dunia saja. Tapi kita perlu kaya, perlu punya jabatan. Jangan kita berpikir, kalau gitu kita umat Islam ini tak usahlah punya jabatan Pak Ustaz. Lah itu dunia saja itu. Akhirnya apa? Dikuasailah oleh orang-orang yang jahat. Kalau kita tidak mau ambil bagian, dikuasai orang jahat. Setelah orang-orang jahat berkuasa, susah sekarang. Ketika susah, demo, mengeluh,
Salah kita, nggak bisa. Makanya Nabi sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua nabi menjabat, semua nabi pejabat. Siapa nabi yang tak punya jabatan? Semua punya jabatan, kecuali Nabi Isa alaihi salam belum cukup umurnya dewasa tua, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat di sisi Allah. Umur 30 Nabi Isa dalam kondisi bujang, belum menikah. Jadi satu-satunya nabi yang tak menikah, Nabi Isa alaihi salam, diangkat oleh Allah karena ada pasukan nak membunuh Nabi Isa, diselamatkan oleh Allah. Itulah satu-satunya yang tak punya jabatan. Selebihnya punya jabatan. Nabi Muhammad panglima perang, pengusaha, presiden, apa lagi? Lengkap. Dan sejak Nabi Muhammad punya jabatan itulah bisa Islam berkembang sampai ke Indonesia. Sempat dulu Nabi Muhammad tak punya jabatan, maka belum tentu Islam sampai ke Indonesia. Belum tentu. Itu contohnya ketika Nabi berdakwah di Mekah, yang disebut dengan periode Makkiyah. 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, tidak ada hasil apa-apa. Apa hasil Nabi? Enggak ada. Dirongrong, diintimidasi, dikejar-kejar, diusir-usir. Sampai sahabat ada yang dianiaya, dizolim. Bilal bin Rabah itu sampai dipukul, disiksa, ditarik, dihimpit dengan batu yang panas. Siapa yang ikut Muhammad habis. Kenapa? Karena Nabi belum menjadi pejabat. Tapi ketika Nabi hijrah, pindah merantau, Nabi itu suksesnya, Bapak Ibu, kita balik ke kaji awal, Nabi itu sukses karena merantau. Kalau Nabi bertahan di Mekah, maka Islam akan mati di Mekah. Habis. Karena datang perintah Allah hijrah. Hijrah itu bahasa kitanya merantau, pindah, tinggalkan kampung halaman. Cukup 10 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merantau di Madinah, beliau menjadi presiden. Baru pulang balik ke Mekah yang dikenal dengan Fathul Makkah. Inna fatahna laka fatham mubina. Karena Nabi sudah punya jabatan, Nabi berkuasa, Nabi jadi pemimpin di Madinah dan punya pasukan tentara yang kuat. Nabi pulang ke Mekah, orang-orang Mekah semua ketakutan. Takut-takut kalau Nabi balas dendam. Tapi ternyata Nabi tidak menumpahkan darah, bahkan tak menyentuh sedikit pun menaklukkan kota Mekah bagi orang-orang Quraisy. Lalu apa yang terjadi? Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalian lihatlah, kata Allah, berbondong-bondong orang masuk Islam. Berbondong-bondong. Kenapa? Karena Nabi yang berkuasa. Di pentingnya jabatan itu. Tapi bukan berarti di situ Allah angkat derajat Nabi. Bukan karena Nabi berkuasa. Lalu apa yang mengangkat derajat manusia? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa kita diangkat derajat kita oleh Allah? Dalam surah Al-An'am ayat 83 Allah mengatakan, yang pertama, narfa'u darajatim man nasya. Kamilah yang mengangkat derajat manusia yang kami kehendaki. Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Yang pertama karena mereka beriman kepada Allah. Jadi siapa yang ingin derajatnya diangkat oleh Allah, dia beriman kepada Allah. Miskinkah dia? Kayakah dia? Pejabatkah dia? Rakyat biasakah? Kalau dia beriman, naik derajatnya. Ketika Bilal bin Rabah menjadi seorang budak belian. Bilal ini, Bapak Ibu, dalam kisah singkatnya
nenek-nenek moyangnya dulu itu eksodus atau berimigrasi ke negeri Mekah dari Afrika Negro, di keturunan orang-orang Negro, pindah ke Jazirah Arab. Orang-orang Negro dulu itu mencari harta, mencari pekerjaan susah, akhirnya miskin. Orang-orang miskin sampai di Mekah itu jadi budak. Budak-budak itu tak sama dengan IRT, ART, asisten rumah tangga, pembantu, beda. Kalau pembantu dia hanya bekerja. Kalau budak itu dikuasai. Dia boleh, kalau dia perempuan, dia boleh digauli oleh majikannya tanpa ikatan nikah. Itu budak. Kalau bosan, jual. Itu budak-budak lu begitu. Bawa ke pasar, budak-budak ni dipajang di pasar. Ayo, 1 dinar, 2 dinar. Ada yang beli tak? Begitulah. Budak itu rendahnya. Tapi karena Bilal ikut Nabi Muhammad, Bilal bin Rabah beriman kepada Allah dan Rasul, Allah angkat derajat Bilal. Dari budak belian yang tak punya apa-apa, dihina, diinjak-injak orang, diangkat oleh Allah setinggi-tingginya karena iman kepada Allah. Apa beda iman dengan Islam? Beda. Bukan orang Islam yang diangkat derajat, orang yang beriman. Kalau Islam itu pengakuan. Kalau iman itu ketundukan, ketaatan dan kepatuhan. Sebab itu, Bapak Ibu, tidak ada orang Islam yang solat. Enggak ada. Silakan dicek di negeri manapun, tidak akan bertemu kita orang Islam solat. Ada enggak Pak? Di RW sini ada orang Islam yang solat? Nah, kalau ada orang Islam yang ke masjid, orang Islam yang solat, berarti dia sudah beriman. Kalau dia tidak beriman, dia tak solat. Maka jangan heran banyak orang Islam yang tak solat. Karena orang Islam ni, dia tidak taat. Yang taat itu orang beriman. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Maka orang beriman itu dengar taat. Kalau orang Islam tidak, dengar bantah, dengar bantah. Karena itu tidak ada perintah Allah yang berat-berat berlaku untuk orang Islam, hanya berlaku untuk orang beriman. Kenapa? Orang Islam itu tidak tunduk, orang beriman itu dia tunduk. Solat itu berlaku untuk siapa? Inna solata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya solat itu, kata Allah, aku wajibkan hanya untuk orang yang beriman pada waktu yang telah ditentukan. Maka tidak ada orang Islam yang solat. Jadi jangan heran. Cuman kadang-kadang orang Islam ni dibilang kafir dia marah. Ini susahnya Bapak Ibu. Bapak apa agama? Islam. Solat? Tidak. Bapak kafir ya? Kasam cuang mah. Marah pula dia. Padahal kata Rasulullah, bainar rajulu wa bainal kufro tarkus solah. Perbedaan orang beriman dengan orang kafir adalah solat. Jadi kalau tak solat berarti mungkin kafir. Tapi orang Islam dibilang kafir marah. Ini pula bahayanya. Tidak ada orang Islam yang solat. Yang solat itu orang beriman. Beriman itu taat. Arti makna yang lain tak itu adalah bahasa kitanya loyalitas.
Loyal. Kalau bawahan kepada atasan, itu harus loyal. Kalau tak loyal, nanti dia diganti, dipecat. Wali kota, Bapak wali kota perintahkan kepada seluruh lurah-lurah dan camat, besok jam 8 kita hadir upacara, wajib di absen, kata Bapak wali kota. Tiba-tiba lurah ada satu orang tak datang, tak ada penjelasan, tidak ada berita, dan dicatatlah lurah tadi absen, tak ikut upacara. Kira-kira nasib lurah yang tak datang ni diapakan? Macam-macam kan? Bisa dipecat, bisa dimutasi, bisa dinonjobkan. Bahasa lainnya dinonjobkan je lah. Non tidak, job kerja, tak dikerjakan, arti bebas tugas. Bapak wali kota membebas tugaskan kepada lurah ini, dia jadi mantan, tak ada kerja lagi. Maka kalau ada orang-orang yang Islam tidak solat, dia memang tidak ada lagi diberikan tugas oleh Allah. Kenapa? Dia tak loyal. Orang Islam itu dinonjobkan. Jadi kalau ada ketemu orang Islam tak solat, tanya, Bapak solat? Enggak. Bapak nonjob ya? Ya kan? Nonjob itu kan ada kerja. Datang, kerja tak ada, meja tak ada, kursi tak ada. Gaji terima tak? Terima. Orang Islam begitu. Rezeki dikasih, sehat dikasih, kasih. Cuman tak ada kerja. Tak ada kerja. Solat tidak, puasa tidak, ibadah tidak, tak ada kerja. Non-job. Nanti bulan Ramadan banyak orang Islam yang tak puasa. Jangan heran. Siapa mereka tu Ustaz? Non-job. Orang yang dinonjobkan oleh Allah. Sebab puasa itu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam, berlaku hanya untuk orang beriman, bukan ya ayyuhal muslimun. Maka tidak ada orang Islam yang puasa Ramadan. Yang puasa Ramadan itu hanya orang-orang yang loyal kepada Allah Subhanahu wa taala. Loyal itu siap pakai, siap tempur. Kata Bapak wali kota jam 2 datang, datang itu. Jangan coba datang-datang. Kalau tidak, kamu saya nonjobkan. Kata Allah bangun malam, bangun. Sedekah, sedekah. Bapak ibu orang kaya, sedekah, keluarkan. Berzakat. Kenapa? Loyal. Dia loyal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman itu loyal. Karena loyalnya dengan pimpinan, diangkat oleh wali kota. Karena loyal sama Allah, maka derajatnya naik, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah pasti mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Maka siapa yang ingin derajatnya tinggi di sisi Allah, berimanlah dan loyallah kepada Allah. Wa qalu sami'na wa ata'na. Selesai. Jangan membantah. Sekarang kan banyak orang membantah. Sudah dilarang oleh Allah, sudah selesai. Allah melarang pasti ada hikmahnya. Allah perintahkan pasti ada manfaatnya. Udah, jangan tanya apa ini hikmah, enggak perlu. Enggak perlu. Zaman dulu Bapak Ibu contoh, zaman sahabat, kata Rasulullah, kata Allah, babi itu haram. Udah selesai. Orang tak makan babi. Sahabat-sahabat Nabi tak menyentuh babi. Kenapa dilarang babi? Enggak tanya sahabat. Kenapa babi itu haram? Ada sahabat bertanya. Enggak ada. Baru pada abad ke-18 diteliti orang. Ternyata kenapa babi haram? Ada cacing pita dan banyak penyakit. Seorang sekarang baru meneliti. Sahabat Nabi enggak ada. Pokoknya perintah Allah lakukan, larangan Allah tinggalkan. Yang jelas Allah melarang ada mudarat. Tapi sahabat tak perlu mencari kenapa dilarang, enggak perlu. Begitu orang yang loyal itu. Loyal itu tak perlu mencari-cari kesalahan, kelemahan. Kalau itu perintah, lakukan. Kalau itu larangan, tinggalkan. Selesai. Kenapa? Loyal. Yang kedua, Allah akan mengangkat derajat. Wallazina utul ilma darajat.
berilmu dia kepada Allah, berilmu dia tentang Allah. Suatu kisah yang sahih, Nabi SAW sedang selesai pengajian habis solat Isya, ada taklim kepada sahabat. Sebentar, ini terakhir. Selesai pengajian, datang iblis ke Masjid Nabawi. Sampai di pintu, iblis ditahan oleh Nabi. Kata Rasulullah, ada apa iblis? Karena Nabi itu Pak, jumpa iblis bisa ngobrol. Jumpa setan itu bisa ngobrol. Beda dengan kita. Kita jumpa setan, jangankan jumpa, enggak bertemu setan pun takut. Tapi ada dalam Al-Quran, saya pernah buktikan, jika ingin bertemu jin, ada ayat mau dibaca, bisa ketemu jin. Mau enggak Pak? Saya tunjukkan rahasianya. Jin akan membentuk wajah aslinya. Ada ayatnya Pak. Nanti datang privat ya. Jadi iblis dialog dengan Nabi. Ada apa iblis? Saya ingin bertemu dengan, melihat-lihat saja umatmu. Lihatlah, siapa di antara umatku ini yang paling kau takuti? Kata Rasulullah. Kata iblis setelah melihat itu, di sudut masjid itu ada yang sedang berbaring. Kenapa? Karena ada yang berzikir, ada yang sholat sunat, ada yang baca Quran. Kenapa yang sedang tidur? Yang sedang tidur itu ilmunya banyak, ilmu agamanya bagus. Sedangkan yang sholat berzikir itu sedikit. Jadi kisah singkat ini, orang yang berilmu tidurnya saja ditakuti syaitan, apalagi kalau bangun, apalagi kalau beribadah. Sebaliknya, orang yang tidak berilmu, malas ikut taklim, tak mau belajar agama, ibadahnya pun tidak ditakuti iblis, apalagi tidur. Ustaz, saya sudah baca ayat kursi, Pak Ustaz tidur, tapi tetap diganggu setan. Bapak ibu, setan itulah hafal puluh ayat kursi. Tidak. Orang baca ayat kursi itu ada ilmunya, bukan hafal saja, ada ilmunya. Supaya kita terhindar dari Allah, ilmu itulah. Nah, baru Allah angkat derajatnya. Jadi iblis itu rupanya takut dengan orang berilmu walaupun sedang tidur. Masya Allah, begitu tinggi derajatnya orang yang berilmu. Demikian, terima kasih. Mohon maaf lahir batin, semoga Allah angkat derajat kita setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Perbanyak maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, telah sama kita ikuti kajian pada malam hari ini. Dan sebelum saya menutup kajian pada malam hari ini, di sini kami informasikan sekaligus kami ajak